Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Rahmanuddin, pengajar di Kutab Bandung Barat. Alhamdulillah pada hari ini ada dari donatur yang telah mewakafkan mushaf kepada kami, yaitu mushaf dengan rasam tulisan mushaf Madinah. Nah, di sini di Kutab Bandung Barat kita pembelajarannya yang pertama menggunakan metode Baghdadiyah, di mana metode ini nanti merujuknya kepada mushaf rasam Utsmani. Nah, adapun perbedaannya dengan mushaf yang biasanya yang ada di kita itu, di mushaf rasam Utsmani kelebihannya adalah mushafnya sudah bertajwid. Jadi di sini kalau kita lihat seperti halnya di surat Al-Baqarah, kalau kita lihat di ayat pertama, maka kita akan melihat di mushaf rasam Utsmani ini dia tidak ada yang namanya fathah berdiri, kasrah berdiri, atau dhammah yang terbalik, ya, seperti angka 6. Nah, adapun di sini maka tanda-tanda mat itu dia menggunakan ditandai dengan alif kecil, atau ketika kasar dia memakai setengah ya, atau ketika dhammah maka dia memakai tanda wawu kecil. Dan untuk huruf-huruf mat juga, yang mat asli, mat tabi'i, itu di mushaf rasam Utsmani itu tidak memakai sukun. Jadi kalau kita lihat contohnya di ayat keempat surat Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun, di yuqinun yu wawunya tidak memakai sukun. Nah, adapun di mushaf yang cetakan pada keumumannya yang ada di negeri Indonesia, maka itu setiap mat maka ada sukunnya. Ya, ketika kasrah bertemu dengan ya maka dibaca panjang, maka di ya-nya itu ada tanda sukun. Nah, ketika dhammah bertemu dengan wawu maka di wawunya itu dikasih tanda sukun. Nah, adapun di mushaf rasam Utsmani maka tidak, maka di wawu ya-nya yang mat tidak dikasih sukun karena mengikuti sebagaimana harokat fathah. Kalau kita membunyikan huruf ba, dia ada alifnya dibaca panjang, maka ba itu alifnya tidak dikasih sukun, sehingga semuanya pun tidak dikasih sukun. Nah, adapun yang lainnya untuk tanda-tanda sukun itu bisa kita lihat juga untuk membedakan bacaan yang dibaca idhar atau ikhfa atau idgham itu di nun bersukun. Nah, ketika nun sukun maka itu dibacanya dia pasti dibaca idhar. Itu bisa dipastikan setiap nun yang bersukun itu dibacanya idhar. Tidak mungkin dibaca ikhfa, idgham ataupun bacaan yang menggunakan gunah. Nah, adapun tanda tanwinnya nanti akan ada perbedaannya juga. Ketika tanwin maka dia tanwinnya ketika idhar dia tanwinnya sejajar. Jadi tanwin fathah tainnya dia sejajar, kasrah tainnya sejajar. Ketika dhammah tain maka dia dhammah tainnya sebagaimana dhammah tain yang ada di mushaf-mushaf kita. Nah, tetapi ketika bacaan itu dibaca ikhfa atau idgham bi gunnah, maka dia nunnya pasti tidak ada tanda sukunnya. Atau mim juga sama, ketika mim dan nun tidak ada tanda sukun, itu menandakan berarti huruf nun dan mimnya itu dibacanya dia pasti didengungkan dan ditahan agak lama. Nah, adapun tanda tanwinnya, maka tanwinnya dia tidak sejajar, dan dhammah tainnya itu ditandai dengan wawu bertumpuk. Jadi wawu kecil ada 2. Itu diantaranya tanda-tanda yang membedakan di mushaf rasam Utsmani dan mushaf yang ada di negeri kita yang banyak dicetak. Yaitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah untuk bisa membedakannya bisa dilihat sendiri ketika di rumah ada mushaf rasam Utsmani dan mushaf yang dari cetakan yang lainnya bisa
bedakan, dan insya Allah dengan membaca menggunakan mushaf Rasul Utsman ini insya Allah lebih mudah dan juga lebih enak dan lebih cepat dalam proses belajar membaca Al-Qur'annya. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.